Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, balik lagi bersama dengan saya Samuel Rosan, dan kali ini saya ingin membagikan sharing firman Tuhan yang saya kasih judul Nothing for Something. Widih, keren banget ya bahasanya. Gaya nih, Inggrisnya kayaknya bagus nih. Enggak, itu kebetulan aja. Nah guys, saya pengen tanya nih, mungkin dari beberapa di antara kita, teman-teman yang menyaksikan video ini pernah mengalami yang namanya diremehkan, dianggap nggak mampu, dianggap nggak becus, dan dianggap nggak bisa. Dan hal itu yang membuat kita tuh terkadang kita minder. Oh iya, benar juga ya. Oh iya. Kebanyakan oh iyanya. Jadi seperti ucapan dan perkataan yang disampaikan tadi yang saya bilang itu terngiang-ngiang. Padahal kita sebenarnya tuh orang yang berpotensi loh. Orang yang juga punya sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Berpotensi, punya sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya kita mampu loh. Kita bisa loh. Cuman terkadang gara-gara perkataan dan ucapan yang tadi saya bilang membuat kita itu minder. Gak bisa kamu, gak mampu kamu, gak becus kamu, bisa kamu apa? Ini yang sering terjadi dan kita alami. Mungkin yang lagi nonton tuh, kayaknya udah mulai senyum-senyum tuh. Iya, udah mulai yang ketawa-ketawa juga tuh. Aduh, itu gua banget, Sam. Itu saya banget. Nah, hari ini saya ingin bagikan sharing bahwa ternyata anak muda itu nggak selamanya dan nggak selalu nggak punya prestasi. Ternyata anak muda yang dianggap junior itu punya hal yang luar biasa loh. Dia ternyata bisa loh. Ternyata mampu loh. Ternyata hebat loh. Nggak kalah loh sama senior-seniornya. Dan kita belajar akan hal itu. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya punya contoh dan saya ingin memberikan contoh seorang anak muda yang luar biasa. Mungkin nggak asing lagi di telinga kita dengan nama yang namanya Mark Zuckerberg. Dia adalah seorang yang membuat yang namanya Facebook. Penemu, pencipta Facebook. Di antara kita yang lagi nonton nih, termasuk saya juga, saya menggunakan Facebook loh. Dan ternyata yang buat anak muda. Oh iya, hebat juga tuh anak muda. Mantap juga tuh anak muda. Jangan berpikir bahwa aduh, anak muda sekarang mah nggak bisa apa-apa. Bisanya cuma ngabisin duit. Belum tentu loh. Banyak anak muda yang punya prestasi luar biasa. Yang banyak juga justru yang senior-senior. Kayaknya, aduh, makin lama begitu-gitu aja. Nggak ada progres, nggak ada perkembangan. Nah, hari ini kita akan bahas. Teman-teman semua, kalau kita coba lihat tentang yang namanya si Mark ini. Dia bikin Facebook itu tujuan awalnya hanya menyatukan komunitas kampusnya. Jadi teman-temannya ini yang mungkin yang satu kampus yang udah kemana-kemana, dia pengen ketemu lagi. Ibaratnya bisa dibilang mau reunian lah, kurang lebih gitu. Mau reunian di dalam satu wadah. Maka dibikinlah yang namanya Facebook itu. Ketika dia membuat Facebook itu, saya yakin sih nggak sedikit juga ada cibiran, ngomongan orang yang nggak enak buat diri dia, bahkan membuat dia tuh lemah, ngedown, dan sepertinya kok nggak ada yang dukung ya. Tapi dia tetap fokus dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan. Dan yang amazingnya, dari hal yang dia buat itu, dia menjadi seorang miliarder. Kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat berapa juta orang yang pakai Facebook. Dan akhirnya gara-gara Facebook ini orang bisa ketemu. Temen gue udah lama tuh, temen SD gue yang gak pernah ketemu. Dulu botak, sekarang udah gondrong. Mungkin begitu kan? Atau gile mukanya berubah ya. Dulu mukanya jelek banget, sekarang ganteng banget. Nah, dari yang namanya wadah media sosial Facebook ini, kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang sudah lama kita nggak ketemu. Dan ini menjadi sebuah fenomenal yang luar biasa. Akhirnya dia menjadi seorang miliarder.
Lalu apa hubungannya nih dengan firman Tuhan? Justru itu salah satu contoh. Anak muda yang punya prestasi, yang tadinya mungkin nggak dipandang, diremehin, tapi hasil dari yang dia buat menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhannya kita belajar dari seorang yang namanya Daud. Wow, ini menjadi hal yang menarik. Kalau teman-teman pernah dengar kisah Daud dengan Goliat, itu mungkin sudah di luar kepala. Artinya cerita ini udah sangat populer banget. Cerita ini sudah banyak orang yang bahas. Udah juga saya dengar dari TK, dari sekolah minggu, bahkan remaja sampai kaum muda, bahkan saya sampai ibadah umum pun kisah Daud dan Goliat ini ya begitu. Daud ketemu Goliat, berantem, Goliat kalah. Lalu Daud ngalahinnya pakai ketapel. Kurang lebih gambaran singkatnya yang kita dapat peristiwa Daud dan Goliat kurang lebih seperti itu. Tetapi sesungguhnya ada hal yang menarik yang harus coba kita sama-sama pelajari. Pelajarinya apa? Yuk kita sama-sama belajar. Yang pertama, tujuan Daud ke medan perperangan itu ngapain? Mungkin kita selama ini berpikir bahwa Daud itu udah ada di medan peperangan. Padahal nggak begitu ceritanya. Jadi kalau kita baca, nanti teman-teman baca dalam 1 Samuel pasal 17, ayat 17 sampai 18, di situ diceritain, singkatnya begini. Di situ diceritain bahwa orang tua dari Daud ini menyuruh si Daud untuk membawakan makanan kepada kakak-kakaknya yang ada di medan perperangan itu, di medan pertempuran itu. Dan orang tuanya bilang begini, kalau sudah sampai ke sana, kasih ke mereka, kamu minta tanda ya. Tanda bahwa mereka itu masih hidup, masih selamat. Ya, pokoknya tandanya apa aja lah. Kurang lebih bahasa sekarangnya begitu. Jadi kalau kita bisa pelajari dengan seksama, tujuan Daud itu awal-awalnya cuman kasih makan sama kakak-kakaknya di medan pertempuran. Jadi kalau kita dengar, wah Daud langsung berantem sama Goliat, bertempur dengan Goliat dan akhirnya Goliat kalah. Wait, itu ceritanya nggak dari awal. Itu ceritanya udah hampir mau pertengahan gitu loh. Justru awalnya itu tujuan utamanya Daud, pertama-tamanya disuruh kasih makan. Setelah dikasih makan, minta tanda. Cuman ada hal yang menarik yang terjadi dalam kehidupan Daud. Daud punya tujuan. Daud punya rencana. Rencana dia cuma kasih makan sama kakak-kakaknya. Tetapi Tuhan juga punya tujuan dan punya rencana sama Daud ini. Nggak cuma kasih makan. Ternyata Tuhan punya rencana yang besar buat Daud. Tuhan punya planning yang luar biasa buat Daud. Nah, apa yang mau kita pelajari di sini? Yang kita mau pelajari, kita jangan kaget, kita jangan terkejut, kita jangan sampai panik, ngedown, mungkin menyerah. Ketika rencana yang Tuhan mau beri sama kita, ada hal-hal yang tidak mengenakan hati kita. Ada hal-hal yang membuat kita tuh terkadang ngedown. Ada hal-hal yang membuat kita terkadang kayaknya pengen stop aja Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan tentang hal itu. Kalau teman-teman nanti baca, ada dua hal yang kita akan alami ketika kita mau masuk dalam rencana dan tujuannya Tuhan. Maksudnya gimana, Sam? Oke. Dalam setiap rencana, dalam setiap tujuan, Tuhan punya planning yang tepat dan terbaik buat kita. Tetapi yang jadi masalah, mencapai tujuan itu, terkadang ada orang-orang yang bukan support kita, bukan orang-orang yang mendukung kita, tetapi orang yang malah meremehkan kita, menjatuhkan kita, bahkan menganggap kita nggak bisa, nggak becus, dan nggak mampu. Dan itu peristiwa sudah terjadi dari kisah Daud ini. Jangan heran ketika kamu melakukan sesuatu, ada yang mungkin nggak suka sama kamu, mungkin nggak dukung kamu, jangan heran. Tetapi tetap fokus sama apa yang Tuhan rencanakan dalam diri kita. Ini menarik sekali. Ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama,
Kalau nanti teman-teman baca di dalam 1 Samuel ayat 17, ayat 28, di situ kita dapati bahwa kakaknya Daud yang namanya Eliab, dia marahin Daud. Ut, ngapain kamu kemari? Kamu kan ngangon domba 2-3 ekor di padang. Ngapain kamu datang kemari? Maksudnya apa? Cuman pengen lihat doang. Waduh, Daud dimarahin. Artinya guys, teman-teman, Bapak Ibu semua, ketika kita melakukan sesuatu, Daud ini masih muda. Saya ingatkan ya, Daud ini dikisahkan dalam peristiwa ini, Daud ini masih muda, masih kemerah-merahan. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita masih muda mungkin, kita masih junior. Tapi terkadang kita suka diremehkan, dianggap seseorang yang nggak bisa, nggak becus, dan nggak mampu. Dan ini kejadian juga dalam diri Daud. Ngapain kamu? Nggak bisa kamu. Lalu kita coba tarik dalam kehidupan kita. Saya masih muda. Terkadang ada orang-orang yang bilang saya begini, Sam, ngapain sih kamu kayak begitu? Kamu tuh nggak bisa, nggak becus, nggak mampu. Kamu nggak bakal bisa deh pokoknya. Kamu nggak sanggup. Kamu kan masih junior. Kamu masuk anak kemarin sore, nggak ngerti apa-apa. Terkadang ketika kita mau melakukan sesuatu, kita suka dianggap remeh. Kita direndahkan, bahkan kita disepelekan. Dan jangan kaget ketika yang nyepelein kita, yang ngerendahin kita, yang membuat kita lemah, itu adalah orang terdekat kita. Iya, dari peristiwa Daud kita bisa lihat ternyata kakaknya, perkataan kakaknya, kalau seandainya Daud menerima itu langsung ditelan begitu aja, kecewa loh. Nah, berapa banyak di antara kita juga mengalami hal seperti itu. Kita kecewa sama istri kita, anak kita, suami kita, mungkin orang terdekat di sekitar kita, mungkin juga kerabat kita. Kita lakukan sesuatu, bukan mereka dukung, bukan mereka support, tapi kelak pinggang. Nggak becus kamu, nggak bisa kamu. Kamu anak kemarin sore, ngerti apa? Kadang-kadang suka begitu. Dan ketika kamu mengalami itu, kamu jangan kaget. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkadang kita ketemu sama orang-orang yang melemahkan kita, itu bukan orang yang jauh di sana, tetapi orang yang terdekat dari lingkungan keluarga kita. Lalu yang kedua, saya mencatat, kalau teman-teman baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 33, di situ ternyata Saul juga meremehkan Daud. Waduh, saya bacain ya, biar nggak penasaran. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau ini masih muda. Tuh ingat, Sam, lu gak bakal bisa deh. Lu gak mampu, lu masih muda. Lu gak ada apa-apanya, lu gak ngerti apa-apa. Sedangkan ia dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Bisa dibilang gini, lu itu cuman ngangon domba. Domba lu gak banyak, cuman 2-3 ekor. Lu mau ngelawan dia, si Goliat lah. Goliat aja dari muda aja udah jadi prajurit. Teman-teman mungkin tahu, kalau mungkin juga nanti ada yang nonton ini, kalian seorang prajurit, gimana kalian dilatih dan digembleng memiliki kualitas yang luar biasa. Nggak ada tuh yang prajurit yang lembek-lembek. Kalian dilatih, seorang prajurit dilatih menghadapi situasi dalam kondisi apapun harus siap, harus bisa. Artinya bener-bener digembleng, bener-bener didisiplin banget seorang prajurit. Sedangkan Daud, cuma ngangon domba aja. Mana bisa kamu ngelawan dia? Terkadang, orang yang meremehkan kita di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah pekerjaan, di dalam sebuah komunitas, itu nggak jauh-jauh. Terkadang atasan kita,
orang yang mungkin lebih lama dari kita. Mungkin kita bisa bilang senior kita. Ngelihat mungkin kita punya sesuatu, punya prestasi, dia nggak yakin dengan apa yang kita buat. Atau mungkin sebuah pertanyaan timbul dalam pemikiran mereka. Loh, kok dia bisa ya? Saya nggak bisa. Saya nggak yakin dengan apa yang dia lakukan. Saya nggak yakin dengan apa yang dia perbuat. Terkadang itu bisa terjadi loh. Karena menganggap saya senior. Selalu senior itu benar, tepat, dan tidak pernah salah. Apalagi kamu mau ngelangkain senior, tidak ada kamusnya, tidak bakal bisa dan tidak bakal mampu kamu ngelewatin senior. Nah, ada dua hal yang saya bagikan di sini. Ketika kamu punya tujuan, ketika kamu masih muda, kamu jangan kaget, kamu jangan heran ketika orang deket kamu ngeremehin kamu, ketika orang deket kamu nyepelein kamu. Dan juga jangan heran ketika atasan kamu menganggap kamu nggak becus, ketika ada orang-orang yang menganggap dirinya senior, menganggap kamu tuh nggak bisa apa-apa. Kamu jangan kaget. Justru ketika kita mengalami hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ini sebuah hal yang menarik. Ini sebuah hal yang kita bisa pelajari dari Daud. Ternyata Tuhan bisa pakai yang katanya tuh masih muda, yang nggak bisa apa-apa, yang nggak becus, yang nggak mampu. Dan contohnya adalah Daud. Dan saya menarik kesimpulan, ketika hati kita siap dan mau masuk dalam rencananya Allah dan prosesnya Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak mungkin secara pemikiran manusia itu akan mungkin bagi Allah. Mungkin kamu hari ini diremehin, mungkin kamu dianggap pansos, kamu dianggap mungkin mau menonjol, mungkin kamu dianggap mau menyaingi senior-senior kamu. Tapi kalau Tuhan sudah menetapkan kamu dan punya tujuan yang luar biasa dalam diri kamu, ingat, tetap jaga hati. Orang mau ngomong apa, masa bodoh. Orang mau ngomong kayak gimana, jangan pusikin. Yang penting, ketika kamu melakukan sesuatu, kamu mengerjakan sesuatu, kamu punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Hati yang siap. Oleh sebab itu, pesan saya, dalam segala aspek kehidupan kita, kita libatkan Tuhan. Terkadang orang itu cuman bisa julid. Terkadang orang itu cuman bisa yang namanya kepo. Tetapi, kalau kita punya hati yang bersih dan tulus di hadapan Tuhan, dan mau masuk dalam prosesnya Tuhan, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mengingatkan kita, bisa menguatkan kita. Daud juga mengalami, tetapi Tuhan punya rencana yang indah buat Daud, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan itu. Begitu juga dengan kita. Ketika Tuhan punya rencana sama kita, mau siapapun yang mau mengecilkan kita, meremehkan kita, kalau kita tetap jaga hati, murni dan tulus di hadapan Tuhan, tidak ada satu orang pun bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga kita sama-sama diberkati dan diingatkan dengan peristiwa ini, kejadian yang namanya Daud lawan Goliat. Oke? God bless.